pembahasan tentang kullu dzaka. Ada yang lebih bagus dari ini? Yang paling bagus. Sisanya merah soalnya. Gak ada. Nah, kelas. Kita sekarang sedang membahas tentang kul dan kulliyah. Sekarang apa definisinya kul? Apa definisinya kul? Mana yang tak masuk tasawuf? Apa? Kulli juz'i. Apa definisinya kul? Al-hukmu ala al-majmu'i. Al-majmu' wa fihi Atau al-majmu' al-mahkum alaih. Ala khilafin bainahum dalam definisinya. Al-hukmu 'ala al-majmu'. Al-hukmu 'ala al-majmu', menghukumi lebih dari satu hal dan yang dihukumi itu dihukumi bersama, itu namanya al-hukmu 'ala al-majmu'. Misalnya dalam hadisnya la yashrabanna ahadukum qa'iman. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sekali-kali kalian minum dalam keadaan berdiri. Yang dilarangnya bukan minumnya. Yang dilarangnya bukan berdirinya, tapi perkumpulan antara minum dengan berdiri. Nah, itu namanya apa? Yang dilarangnya itu perkumpulannya, gitu ya. Gabungnya itu. Jadi jangan deket-deket gitu ya. Gabungnya. Sebelum boleh gabung pisah aja gitu. Dihukumnya sendiri-sendiri. Habib kok ketawanya beda sendiri. paling mahal. Nah, itu kalau al-hukmu 'ala al-majmu'. Artinya apa? Ketika ada sesuatu ya tawajjah ila syai'aini. Kita mengatakan misalnya itu perintah atau larangan. Kita mengatakannya ini A ini diperintah atau A ini dilarang. Atau enggak bisa dikatakan gitu. A dan B itu dilarang atau diperintah. Nah, kalau A dan B secara bersamaan dilarang atau diperintah, maka saat itu dia majmu'. Hukumnya adalah majmu'. Tapi kalau Tapi kalau masing-masing dari satunya itu dihukumi, maka itu namanya kulliyah. Misalnya jangan beli HP dan laptop misalnya. Jangan beli atau jangan contohnya banyak sekali. Jangan beli HP dan laptop. Apa maksudnya? Kul atau kulliyah? Itu bisa dibawa kepada dua-duanya. Al-zahir yang dimaksudkan adalah kulliyah. Bahwa beli HP jangan, beli laptop jangan. Misalnya jangan atau jangan pakai HP dan laptop selama kamu di rumah syariah misalnya. Jangan pakai HP dan laptop selama kamu di rumah syariah. Ya dilarang itu pakai HP dan laptop. Laptop di sini, HP di sini gitu ya. Dua. Oh, itu yang dilarang. Lah bukan begitu. HP-nya dilarang, pakai HP-nya dilarang, pakai laptopnya dilarang. Jadi dilarangnya itu satu-satu. Itu namanya apa? Kulliyah. Al-hukmu 'alal jami'. Jami' itu 'ala kulli fardin. Masing-masingnya itu dihukumi jangan atau iya. Tergantung belakangnya perintah atau larangan. Ini sudah saya pernah sampaikan, hilang nggak? Terus merasa, perasaan baru dijelasin ya, gitu ya. Berarti itu hilang tandanya, keren gitu. Imah hilang atau memang saat itu cuma dengar suara doang. Gak ada yang masuk di otak. Oke, itu adalah kul dan kulliyah. Kemudian masya itu sendiri terlebih dahulu. Ketika dikatakan kullu dzaka laisa dza wuqu'i, atau teks asli dari hadisnya adalah kullu dzalika lam yakun. Nah, ini riwayat hadis bil makna.
kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Jadi dibacanya kullu ya, karena ini masuk dalam sebuah jumlah. Ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Ka kullu dzaka laisa dza ka kullu dzaka lam yakun. Jadi jangan dibaca ka kulli. Nah, ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i. Di sini musannif memasukkannya di dalam hukum kul, di dalam ranah kul. Artinya apa kalau di dalam ranah kul? Dua-duanya terjadi tidak. Gitu ya. Jadi dua-duanya terjadi tidak. Yang dinafikan apa? Bergabungnya antara keduanya. Antara qasar dan lupa. Gitu. Rasul ditanya, "Ya Rasulullah, aku siratis salat am nasita?" Aku siratis salatu am nasita ya Rasulullah. Salatnya tadi kok cuma 2 rakaat? Apakah di qasar ataukah engkau lupa gitu. Kemudian Rasul mengatakan kullu dzalika lam yakun. Nah, di sini sahabat bertanya, aku siratis sholatu am. Aku siratis sholatu am nasita. Dalam bahasa Arab, am itu untuk untuk takyin, menentukan mana satu atau dua nih. Yang pertama atau yang kedua nih. Itu memang secara bahasa begitu. Ya Rasulullah, engkau begini ataukah begitu? Engkau begini atau begitu? Kok Rasulullah menjawab kalau dibawa pada kul gitu ya? Kalau dibawa pada kul maka berarti Rasul menjawab kedua-duanya terjadi enggak. Padahal yang ditanyakan ini atau itu. Dua-duanya secara bersama enggak. Gitu. Nah, cocoknya adalah ketika Rasul menjawab menurut saya ini enggak, seingat saya ini enggak, ini juga enggak kok. Gitu ya. Masing-masingnya enggak. Ini enggak, saya mengqasar juga enggak, saya lupa juga enggak. Gitu ya. Jadi ala dzanni Rasulillah itu dua-duanya itu tidak terjadi. Ini tidak terjadi, ini tidak terjadi. Bukan yang sedang dinafikan adalah dua-duanya bersamaan tidak terjadi. Gitu ya. Kalau dua-duanya bersama tidak terjadi itu namanya kul. Tapi kalau ini tidak, ini juga tidak, namanya kulliyah. Nah, sekarang kullu dzalika laisa dza wuqu'i itu masuknya min babil kul atau kulliyah. Musannif nazim di sini mengatakan bahwa ini min babil kul. Kenapa? Karena memang pada hakikatnya terjadi salah satu di antara keduanya. Ima lupa atau dikosor. Karena apa? Karena ternyata ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat yang lainnya, apakah benar apa yang dikatakan Dzul Yadain? Gitu. Kemudian para sahabat mengatakan, iya benar, engkau hanya sholat 2 rakaat saja. Kemudian beliau menambahkan 2. Artinya apa? Ima beliau lupa atau beliau mengqasar tadi. Secara zahir berarti beliau lupa karena beliau menambahi 2 lagi. Artinya apa? Artinya berarti terjadi salah satunya. Terjadi salah satunya atau tidak? Terjadi salah satunya. Kalau seandainya terjadi salah satunya sedangkan Rasulullah kalau seandainya di sini dibawa kepada kulliyah, berarti Rasul menafikan ini tidak, ini juga tidak. Tapi ternyata yukhaliful waqi'. Oh, itu namanya apa? Itu namanya kadzib. Itu namanya kadzib. Gitu. Karena apa? Sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya. Nah, maka untuk mengangkat dakwal kadzib min Rasulillah, bahwa biar kita tidak sampai mengatakan bahwa Rasulullah itu berbohong dalam perkataannya. Berbohong itu bisa disengaja atau tidak disengaja gitu ya. Tidak sesuai waqi' gitu. Perkataan beliau tidak sesuai dengan waqi', tidak sesuai dengan kerelatan. Oh, berarti kalau seandainya nanti akan bisa dibawa ke ini. Kalau seandainya Rasulullah bisa perkataannya itu tidak sesuai waqi' dalam kasus ini, maka orang kafir akan mengatakan berarti mungkin saja sesuatu di dalam Al-Qur'an ada yang tidak sesuai dengan waqi' juga. Oh, bahaya. Itu bahaya sekali untuk dikatakan bahwa ini beliau tidak sesuai dengan waqi'. Berarti ada kemungkinan apa yang beliau bawa dalam Al-Qur'an atau dalam hadis-hadis beliau tidak sesuai waqi' juga. Gitu. Itu yang kemudian disebut dengan al-kadzib kalau tidak sesuai dengan waqi'. Nah, Rasul tidak mungkin kadzib, yastahilu alaihi al-kadzib. Artinya apa? Semua perkataannya tidak mungkin yukhaliful waqi'. Itu, semua perkataannya tidak mungkin yukhaliful waqi'. Oleh karena Rasul itu pasti salah satunya melakukan salah satunya di antara qasar dan lupa. Sedangkan beliau tadi mengatakan kullu dzalika lam yakun, maka musannif yaitu nazim membawa pada yang beliau nafikan itu bukan satu ini atau ini, tapi dua-duanya diangkat. Memang enggak terjadi kan? Memang enggak terjadi. Berarti beliau enggak bohong. Memang dua-duanya terjadi atau tidak secara bersamaan? Tidak. Makanya beliau musannif membawa pada perkataan bahwa perkataan kullu dzalika lam yakun itu pada kul.
Gitu. Untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Rasulullah itu perkataannya semuanya itu laisa fihi kadzib. Tidak mungkin ada kadzib dalam perkataan beliau. Bisa difahami di sini? Itu madhabnya musannif, madhabnya Nazim. Makanya beliau memasukkan kullu dzaka laisa dza wuqu'in min babi al-kull. Yang dihukumi adalah pertemuan antara keduanya. Dua-duanya bertemu itu dihukumi iya atau tidaknya secara bersamaan. Pandangannya biasa aja dong, jangan kagum gitu. Nah, ya. Dikasih gula. Nikmat. Lihat siapa ya biar manis. Aduh jangan mayat. Mayat tambahin gula segini juga rasanya jadi. Nah kemudian di sini terjadi dua iskal. Jadi ingin keluar dari satu iskal, malah muncul dua iskal. Tapi tadi jawaban atau alasannya musannif sudah paham ya, untuk keluar dari dakwal kadzib. Nah, tapi muncul dua iskal. Iskal yang pertama, Rasulullah itu beliau melakukan tala'ub bil kalam. Beliau bermain-main dengan sahabat. Beliau bermain kata gitu ya, tala'ub bi kalam sahabat. Karena yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ta'yin, iya atau tidak. Kok beliau jawabnya lari gitu. Seolah gitu ya, bahasa kasarnya gitu ya. Seolah lari. Beliau melakukan tala'ub. Atau yang kedua, beliau enggak paham dengan kalam Arab. Beliau enggak paham. Padahal beliau afsahu man nataqa bid-dhad. Beliau afsahul Arab. Nah, maka tidak mungkin beliau tidak paham dengan pertanyaan gitu. Nah, dari ingin keluar dari satu mengatakan bahwa Rasul imma tala'ub atau jahil. Karena menjawab dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang ditanyakan. Yang ditanyakan apa, beliau jawabnya apa. Gitu ya. Yang ditanyakan apa, beliau jawabnya apa. Yang ditanyakan ini atau ini, yang terjadi ini atau ini ya Rasulullah. Dua-duanya terjadi enggak? Loh, yang ditanya ini atau ini. Gitu. Bahkan kemudian dibuktikan bahwa pemahaman kullu dzalika laisa dzabuqi, bahwa ini adalah kulliyah, dibuktikan. Yang pertama adalah pertanyaannya Yang kedua bal ba'du dzalika qad kan. Jawabannya Dzulyaden setelahnya. Apa? Bal ba'du dzalika qad kan. Artinya apa? Artinya loh, Dzulyaden itu kemudian mengatakan tapi salah satunya terjadi ya Rasulullah. Dzulyaden iktiradnya terhadap Rasulullah, tapi salah satunya terjadi kapan? Cocoknya kapan? Ketika Rasulullah menafikan dua-duanya. Ini tidak, ini juga tidak. Itu. Maka tapi salah satunya pasti terjadi Rasulullah. Itu. Dzulyaden ini iktiradnya tidak cocok ketika Rasul sedang menafikan keduanya secara bersamaan. Sedang dinafikan secara bersamaan, tapi salah satunya terjadi. Loh, kan nggak nyambung. Gitu ya, nggak nyambung. Jadi sejak awal jadi nggak nyambung. Pertanyaannya kemudian jawabannya Rasulullah apa, kemudian dibalas lagi oleh Dzulyaden, nggak nyambung lagi. Itu kalau dibawa pada kul, gitu ya, serba nggak nyambung. Dibuktikan lagi kemudian tanya kepada kepada para sahabatnya bahwa ternyata beliau lupa. Berarti apa? Tahaqqaqa ba'du minal itsnain, minal amrain. Nah, itu yang menjadikan kemudian para ulama mengatakan bahwa ini sebagai contoh itu lebih tepat untuk dimasukkan dalam min babi al-kulliyah. Rasul ketika mengatakan kullu dzalika lam yakun, maksudnya adalah ini tidak terjadi, ini juga tidak terjadi. Gitu. Nah, terus bagaimana? Berarti Rasul kadzib itu. Lah, di situ ada makna bahwa azunnu. Azunnu ada makna bahwa fi dhanni Rasul anna kullan minhuma lam yaqa. Zon Rasul, beliau berarti sedang menceritakan zon beliau sendiri. Apa yang terjadi dalam zon itulah sesuai waqi'. Memang begitu zon beliau. Gitu. Memang begitu zon beliau.
Beliau berarti sedang menyampaikan apa yang ada di zon beliau. Sedangkan zon beliau memang tidak terjadi dua-duanya. Oleh karenanya maka perkataan beliau kullu dzalika lam yakun itu tidak dikatakan bohong, tidak dikatakan tidak sesuai waqi. Karena sesuai waqi. Waqi'nya apa? Zon Rasul begitu. Waqi'nya zon Rasul begitu. Itu adalah kul sama kulliyah dalam contoh ini. Bisa dipahami, pahami? Yang lainnya bisa memahami? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Pertanyaan berikutnya yaitu masalah kul, masalah syurutul ta'rif, syurutul mu'arrif. Nah, guru pembimbel bertanya. Ngetesnya berat. Di dalam tahdzib yang mana itu kitab untuk mutawassit dalam mantik yang mana menjadi muqarrarnya Sarah, yang mana Sarah juga ngebimbelin. Ngeri ya. Nah, secara tertib di dalam ini sedikit keluar dari mantik. Secara tertib dari kitab yang diajarkan di Universitas Al-Azhar itu sudah sangat bagus sekali. Beberapa di antaranya. Di antaranya adalah ini mantik. Mantik itu sebelum kuliah, sebelum marhalah kuliah orang-orang belajarnya sulam. Sebelum kuliah ya di MTS Azharnya dulu, di Aliyah Azharnya dulu sudah belajar sulam. Itu sudah lancar lah sulam, sudah tasawurnya, udah muktadinya udah dipelajari. Kemudian masuk ke dalam marhalah jamiah, marhalah lisens, itu mereka menaiki tangga yang kedua yaitu mutawassit. Kitabnya apa mutawassit? At-Tahdzib. At-Tahdzib karya Imam Sa'duddin At-Taftazani yang disyarah oleh Imam Khabisi At-Tahdzibnya. Nah, kemudian setelah selesai masa mantik mutawassit, kemudian di S2 yang dipelajari adalah Asy-Syamsiyah. Dan memang rutbahnya begitu. Memang tertibnya tertib kutub ta'limiyah fil mantik begitu. Jadi yang pertama adalah Sulam atau yang sejajarnya yaitu Isahuji. Yang kedua adalah Tahdzib Mantik li Sa'ad At-Taftazani, dan yang ketiga adalah Asy-Syamsiyah. Secara tertib yang dipraktekkan di kuliah sudah bagus, sudah tepat gitu. Cuma masalahnya hanya pada proses pengajaran, proses memahaminya, kemudian perhatian terhadap pemahaman para murid-muridnya, kemudian perhatian pada mustawanya, karena ternyata banyak juga di antara tolabah di Usuluddin yang tingkat 1 belum belajar sulam, belum selesai muktadinya, langsung ke mutawassit, sehingga terpaksa para doktornya menurunkan standarnya lagi. Jadi walaupun rasanya itu tahdzib, walaupun kitabnya itu tahdzib, tapi tetap rasanya sulam, gitu. Tetap yang zahir-zahir aja deh, gitu. Yang zahir-zahir aja. Jadi yang pertanyaan-pertanyaan kemarin, bahkan Sarah mungkin merasakan, loh kok segampang ini pertanyaannya. Mumtaz dia kata. Mumtaz ya? Sudah ada pengumuman? Belum pengumuman. Oh, belum. Ya. Tingkat 2 mantiknya pada Mumtaz. Senang dengarnya. Ustaz Azim Mumtaz. Banat emang sudah keluar ya? Nah, semoga berkah. Semoga Mumtaz dan berkah, manfaat. Nah, sebagaimana di syariah juga seperti itu. Beberapa kitabnya, susunan kitabnya sudah sangat bagus. Cuma masalahnya adalah sekali lagi masalah bagaimana mempelajarinya, bagaimana proses mempelajarinya. Dalam usul fikih misalnya, usul fikih marhalah yang pertama adalah waraqat, itu untuk mubtadi. Marhalah yang kedua mutawassit, yaitu minhaj.
Waraqat pakai syarah Mahalli, Minhaj pakai syarah Isnawi, dan yang ketiga adalah marhalah Muntahi pakainya kitab Mukhtasar Ibnul Hajib. Mukhtasar Ibnul Hajib itu marhalah untuk Muntahi. Mukhtasar Ibnul Hajib syarahnya yang terbagus adalah Aduddin Al-Iji dengan hasyiah Syarif Al-Jurjani. Nah, tiga kitab ini adalah urutan dari mubtadi, mutawassit, muntahi dalam usul fikih, dan begitu memang yang diterapkan di dalam kuliah Al-Azhar, bahwa sebelum masuk kuliah mereka sudah belajar waraqat. Ketika masuk kuliah mereka belajar tahap mutawassit, yaitu Minhaj Baydawi, Syarah Isnawi. Makanya selama ini kalian belajar usul fikih ini syariah itu langsung ke tahap mutawassit gitu ya. Nggak tahu mubtadi udah selesai atau belum gitu. Tiba-tiba saja mutawassit. Kemudian ketika dilihat ini pembahasan bukan usul fikih, ini pembahasan sulit, ini pembahasan akhirnya banyak yang dipotong-potong. Akhirnya banyak potong-potong. Nah, saya dengar dari Ustadz Milah dari dari Syekh Hasan Hito mengatakan ketika mendengar tentang kuliah Azhar yang masih memotong-motong, ada makhluk itu, beliau mengatakan Al-Azhar, Jamiatul Azhar selama masih begini lan tukhrija aliman, tidak akan pernah mengeluarkan seorang alim. Lan tukhrija. Ini perkataan siapa? Syekh Hasan Hito, yang mana beliau dulunya belajar di Azhar, dan beliau sampai sekarang menggebu-gebu untuk mengembalikan manhaj Azhar yang terdahulu. Ya, ini di antara masyayikh yang sekarang sedang menggebu-gebu mengembalikan manhaj Azhar terdahulu adalah ketika kita mendengarkan azan.